Shalom bagi jemaat Gemim Bukit Moria Rike, khususnya pemuda jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Kita akan beribadah saat ini dalam persekutuan bersama, sekalipun para pemuda-pemudi berada di rumah, tapi kita percaya ibadah yang kita lakukan saat ini ada dalam pemberkatan Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah ini sambil berdiri kita nyanyikan Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah pemuda Aras Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Jadilah di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, mari kita nyanyikan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa, minta pengampunan pada Tuhan atas hidup yang telah kita jalani bersalah di hadapan Tuhan dan menerima firman kebenaran. Mari berdoa. Tuhan, kepadamu kami beribadah, menyembah, bersyukur, berterima kasih. Karena kebaikan Tuhan tak pernah berhenti kami alami rasakan sebagai anak-anak muda. Kami masih diberi kesempatan hidup, melaksanakan hidup. Tapi kami sadar Tuhan, hidup yang Tuhan beri seringkali kami jalani tidak sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Kami sering membawa kehidupan ini terjebak melakukan dosa. Kami sering kali menjalani hidup ini kotor di mata Tuhan, hina di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan pengampunan dari-Mu, supaya kami dilayakkan lagi untuk terus menikmati hidup, menghadapi hidup, menjalani hidup. Kami merindukan Tuhan, pengampunan Tuhan. Dan kami merindukan dalam pengampunan Tuhan melayakkan kami boleh lagi menerima berita sukacita lewat firman yang memberi penguatan, mengubah hidup dan memberi semangat atas hidup kami. Tuhan, berfirmanlah, kami sedia mendengar.
Dalam nama Tuhan Yesus pengampun kami dan firman kehidupan, kami sampaikan doa ini. Amin. Saudara-saudara pemuda, pemudi Jemaat Gemim Bukit Moria Rike yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab. Saya memilih bacaan dalam bacaan minggu ini lewat kitab Yunus. Kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Saya bacakan firman ini bagi kita semua. Dengan judul, Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoa ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi Tuhan, firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarah melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarah itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarah itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarah itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarah itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikian bacaan 11 ayat dari kitab Yunus pasal 4 yang akan menjadi penuntun dalam ibadah kita di malam hari ini. Saudara-saudara pemuda, pemudi Jemaat Gemim Bukit Moria Rike yang dikasihi Tuhan. Ada kalimat menuliskan begini, "Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang." Kalimat ini tentu bukan cuma sekedar orang baca, tertulis, tapi pasti sering keluar dari kehidupan kita, pikiran kita. Karena dalam realita kita melihat ada saja orang tertentu yang senang melihat orang lain menjadi susah, bahkan sebaliknya. Berbicara soal senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, bukan nanti
torang alami masa-masa ini atau torang pernah lakukan, tapi firman pun melihat, menulis itu untuk kita. Saudara-saudara, kita telah membaca kitab Yunus pasal 4. Yunus merasa senang jika Nineve dihancurkan. Ia merasa susah dan marah saat melihat Tuhan menyelamatkan Nineve. Yunus senang melihat orang lain susah. Ia susah dan marah melihat orang lain senang. Siapa yang belum pernah marah kepada orang lain? Atau siapa yang telah menjadi sasaran kemarahan orang lain? Bahkan ada orang yang memarahi dirinya sendiri. Tuhan tak sepenuhnya melarang orang marah. Tergantung alasannya. Mengapa kita marah? Sebagaimana Efesus 4 ayat 26 firman menuliskan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Saya mengulangi membaca kalimat firman ini. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ini mau menyatakan pada kita, Tuhan melarang marah yang berdosa. Tuhan melarang marah yang berdosa. Mari kita lihat seperti apa Tuhan melarang marah yang berdosa. Dalam kitab Nabi Yunus ditulis tentang kemarahan Nabi. Dan Tuhan bertanya kepadanya, layakkah engkau marah? Dalam konteks bacaan ini, mari kita melihat 3 hal kemarahan yang tidak boleh dilakukan ketika kita belajar dari Nabi Yunus. Pertama, marah karena harapan tak terwujud. Meski Yunus sukses berkhotbah di Nineve, sehingga seluruh penduduk Nineve bertobat dari dosa-dosanya. Tapi sebenarnya harapan dan kehendak Yunus adalah agar penduduk Nineve tetap berdosa, lalu Tuhan membinasakan mereka. Tapi karena ternyata Tuhan tidak membinasakan Nineve, maka Yunus menjadi marah. Tuhan justru mengampuni orang Nineve, tidak menghancurkan Nineve. Yunus marah dengan cara Tuhan ini. Lalu Tuhan bertanya pada Yunus, layakkah engkau marah? Maksud Tuhan menyampaikan ini pada Yunus, kemarahan Yunus karena harapannya tidak terwujud adalah sebuah kemarahan yang tidak pantas. Ini satu yang tidak boleh orang tiru. Kedua, kita lihat kemarahan yang membawa berdosa yang tidak boleh orang tiru. Marah karena kebencian. Yunus membenci bangsa Nineve yang ibu kotanya Asyur, karena mereka musuh orang Israel. Yunus mau melihat Tuhan menghancurkan Nineve. Karena itu Yunus marah saat Tuhan mengampuni orang Nineve ketika mereka bertobat, sadar, menyesali dosa atas penyampaian yang Yunus lakukan. Atas kemarahan Yunus ini, maka Tuhan bertanya, layakkah engkau marah?
Ternyata saudara-saudaraku pemuda-pemudi, marah karena benci itu tak pantas. Jangan torang tiru. Karena ketika itu terjadi seperti Yunus, hatinya jengkel, dia meninggalkan kota Nineve. Dengan cara apa? Dia mendirikan pondok di luar kota untuk berteduh. Kalau mau dilihat sebenarnya penduduk Nineve yang bertobat karena KKR, pemberitaan Yunus, tentu menunjukkan penghargaan diterima karena kasih kepada Yunus. Mereka pasti mau menerima, memberi pelayanan yang baik dari rumah dan meja mereka bagi Yunus. Tapi Yunus begitu kaku, bahkan tetap mengharapkan kehancuran kota itu. Mungkin Yunus sudah bermata gelap, membenci atau sangat membenci orang-orang Nineve, sehingga menolak semua yang mau Tuhan katakan. Dosa yang membuat manusia menyiksa dan mengasingkan diri sendiri akan menolak berkat lalu menerima penderitaan. Tuhan mengerti yang dirasakan oleh Yunus. Karena itu dalam kasih sayang Tuhan menunjukkan pada Yunus, dia menumbuhkan pohon jara untuk dipakai sebagai tempat berteduh bagi Yunus. Tuhan menghibur Yunus, Tuhan mengasihi Yunus. Dan apa yang Tuhan tunjukkan mau mengingatkan Yunus. Sebagaimana Tuhan mengasihi orang-orang Nineve bangsa Asyur, Yunus pun harus seperti itu. Saudara-saudara pemuda-pemudi, hal yang ketiga orang lihat dari marah yang berdosa. Marah karena kenikmatan terganggu. Kematian pohon jara ketika Tuhan tumbuhkan untuk menaungi Yunus ketika dia berada di luar kota. Sebagai tanda kasih sayang Tuhan pada Yunus. Yunus boleh terhindar dari terik matahari, aman. Tapi ketika cara Tuhan menyatakan, dia mengirim ulat untuk makan pohon jara itu sehingga layu dan mati. Kemarahan inilah yang membuat Yunus bertanya pada Tuhan. Dengan pohon jara yang dia beri. Sehingga dia boleh berteduh tapi pada akhirnya mati. Dengan pohon jara yang mati, Yunus bertanya pada Tuhan. Tapi apa jawab Tuhan? Layakkah engkau marah? Dengan emosi Yunus menjawab, selayaknya aku marah sampai mati. Pasal 4 ayat 9 menuliskan itu. Sesungguhnya hal ini mau mengingatkan untuk kita. Gangguan kenikmatan bukanlah alasan bagi kita untuk marah. Tapi mau mengintrospeksi hidup kita. Supaya orang melihat hidup ini dengan cara-caranya Tuhan. Tuhan berkati, karuniakan. Allah penuh kasih. Pada saat hambanya menderita, Allah tidak membiarkan, melainkan menyayangi dan menghibur. Anugerah Allah diberikan dan Yunus menerima itu. Ia menyelamatkan Yunus dari rasa panas pada terik matahari. Allah menolong Yunus dari bahaya maut. Dan Allah memberi kasih dengan menyediakan pohon jara sebagai peteduhan. Ini mau menyatakan bagaimana kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan yang diterima Yunus adalah kasih yang sama
dia lakukan pada orang Niniwe. Saudara-saudara, cerita tentang Yunus mau mengingatkan kepada kita bahwa Allah mengasihi semua orang. Allah tidak pernah membedakan memberikan kasih-Nya. Allah tidak pernah melihat kepada siapa Dia mengaruniakan kasih-Nya. Bahkan Allah tidak pernah membanding-bandingkan dalam memberi kasih-Nya. Kita harus mengetahui dan ingat, kasih Tuhan sama kita terima dalam hidup. Karena itu pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan belajar dari firman mengingatkan pada kita. Kalau orang melihat teman kita yang orang anggap orang lebih bagus dari dia. Kemudian orang lihat DP hidup lebih dari orang, jangan orang pernah marah. Jangan seperti Yunus. Jangan orang marah melihat orang petamang diberkati spesial oleh Tuhan. Padahal orang lihat, perhatikan DP hidup banyak melakukan salah. Banyak berdosa dibandingkan dengan orang, dengan kita. Jangan melihat itu. Tapi mari kita melihat orang sama-sama berdosa di mata Tuhan. Tapi orang sama-sama menikmati, merasakan, menerima belas kasih-Nya Tuhan dalam pengampunan. Menghadapi situasi kondisi COVID-19, firman mengajak kita, pemuda-pemudi, jangan lemah iman. Semangat terus, bersama-sama mari bergandengan tangan, melihat, menyingkapi situasi. Sambil torang tetap berharap dan tetap menanti bahwa ada belas kasihan akan membawa torang semua melewati masa-masa sukar ini. Tuhan Yesus memberkati firman ini untuk pemuda-pemudi torang semua. Amin. Kita akan memberi persembahan. Sambil kita beri persembahan, kita nyanyikan pujian, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kehidupan yang masih kami miliki, atas waktu yang masih Tuhan beri bagi kami. Kami pergunakan lagi beribadah pada-Mu. Dalam ibadah ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman, mengingatkan untuk hidup kami sebagai kaum muda. Belajar dari cerita Nabi Yunus
soal menginsyafi, memberi pengampunan pada orang lain, dan rela bersedia menerima ketika pengampunan Tuhan beri pada orang lain. Kiranya Tuhan belajar dari firman ini mengingatkan untuk kami semua, supaya kami menginsafi, mengampuni, jikalau orang lain, apalagi orang tua, adik, kakak, teman, sahabat melakukan salah, supaya diampuni dan menerima keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kebenaran firman ini pada kaum muda, pemuda-pemudi jemaat Gemim Bukit Moria Rike yang sementara beribadah di rumah. Berkati setiap harapan kerinduan mereka bersama keluarga masing-masing, orang tua, kakak beradik, seisi keluarga. Berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Berkati cita-cita masa depan dalam studi. Kiranya apa yang dilakukan kaum muda, pemuda-pemudi jemaat Gemim Bukit Moria Rike di rumah mereka masing-masing, Tuhan lindungi, pagari kehidupan mereka. Kiranya anak-anak muda kami dijauhkan dari COVID-19 virus corona. Kiranya Tuhan, anak-anak muda kami sehat kuat menghadapi hidup, menjalani hidup yang Tuhan beri karuniakan di tengah-tengah hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Pelayanan pemuda jemaat Gemim Bukit Moria Rike, Tuhan terus berkati. Di bawah pimpinan Penatua Jim River Pakasi. Biarlah Tuhan memberkati, beri hikmat, supaya bersama Komisi Pemuda, Wakil Ketua, Sekretaris, Penyimpan, Bendahara, bahkan anggota komisi, supaya dengan hikmat Tuhan bergandengan tangan terus mewujudkan pelayanan, sekalipun melalui online seperti ini atau melalui alat-alat media yang ada, FB, lewat HP. Kiranya memberi semangat kepada anak-anak muda, para teman-teman pemuda, untuk tetap semangat menghadapi hidup. Walaupun di rumah, tetap semangat melihat hidup. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan pemuda-pemudi jemaat Gemim Bukit Moria Rike, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bersama dengan komisi yang ada. Pemuda-pemudi dari kolom 1 sampai kolom 33. UPK pemuda yang ada di setiap kolom, Tuhan berkati pelayanan mereka dalam tegur sapa satu dengan yang lain. Kami percaya pemuda-pemudi jemaat Gemim Bukit Moria Rike ada dalam kebersamaan, kesatuan, sehati sepikir, tetap menikmati hidup pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah beri persembahan, berkati persembahan yang boleh kami beri. Kiranya menopang pelayanan yang ada. Berkati pemerintah kami Tuhan, berkati gereja kami, berkati semua kami yang ada di dalam dunia ini, terlebih anak-anak muda, supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan, menyingkapi wabah yang sementara terjadi lewat COVID-19 ini. Kami percaya anak-anak muda di dunia, di Indonesia, di daerah Sulawesi Utara, di Gereja Masehi Injili di Minahasa, di wilayah Manado Tenggara, di jemaat Gemim Bukit Moria Rike dari kolom 1 sampai kolom 33, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terpuji-puji Engkau Tuhan. Ini yang menjadi doa pinta kami. Kiranya anak muda menjadi Yunus-Yunus masa kini. Mampu memberitakan hal yang baik. Mampu menyuarakan keselamatan Tuhan.
mampu menyuarakan pengampunan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdiri, kita tutup ibadah ini dengan menyanyi bersama-sama. Pujian, ada waktu di hidupku pencobaan berat menekan. Ada waktu di hidupku pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pemuda-pemudi Jemaat Gemim Bukit Muria Rike, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai, memberkati, menjaga, melindungi pemuda-pemudi bersama keluarga masing-masing mulai saat ini dan untuk selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Shalom. Semangat. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Demikian ibadah malam ini.